Kupikir magang imut itu hanya bisa merona dan tersipu malu setiap kali aku godain. Hingga hari itu, saat ruangan kantor sepi, dia tiba-tiba mendorongku ke dinding dan menciumku dengan berani, membuat seluruh duniaku berubah dalam sekejap. Aku, Rea, seorang supervisor di perusahaan advertising di Jakarta Pusat, tak pernah menyangka hidupku akan terguncang oleh seorang anak magang bernama Arka. Aku sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Usiaku 28 tahun, lajang dan hidup di kosan sederhana di Tebet. Jakarta dengan segala hiruk-pikuknya sudah seperti rumah kedua bagiku. Setiap pagi aku naik ojek online ke kantor, melewati kemacetan Monas yang tak pernah habis. Kantor kami di gedung tinggi di Sudirman, penuh dengan orang-orang ambisius yang mengejar deadline iklan demi iklan. Arka masuk magang 3 bulan lalu. Dia mahasiswa semester akhir dari Universitas Negeri di Bandung, dikirim ke sini untuk pengalaman kerja. Umurnya 21 tahun, wajahnya polos dengan pipi yang selalu merona saat ditegur. Rambutnya hitam lurus, matanya coklat hangat, dan senyumnya. Senyumnya itu yang membuatku sering meliriknya diam-diam. Aku selalu bilang dalam hati, anak ini imut banget, tapi pasti strike. Jangan ngarep, Re. Awalnya aku hanya mengawasi dia sebagai atasan. Tapi lama-lama interaksi kami semakin sering. Saat rapat tim, aku suka duduk di sebelahnya. Arka, ini desainnya bagus, tapi tambahin elemen budaya Indonesia yuk, biar lebih relatable, kataku suatu hari. Dia mengangguk cepat, pipinya merah. Iya, Mas Rea. Makasih sarannya. Di kantor, kami sering lembur bareng. Jakarta malam hari indah dari lantai 15, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang. Arka suka cerita tentang kampung halamannya di pinggiran Bandung, tentang sawah dan gunung yang hijau. Di sana sepi, Mas. Beda banget sama Jakarta yang ramai terus, katanya sambil minum kopi. Aku tertawa, makanya kamu betah di sini. Karena ada aku yang nemenin lembur. Dia selalu merona lagi. Kupikir itu hanya karena malu pada atasan. Aku sendiri sudah lama menyadari orientasiku. Sejak SMA aku tahu aku suka cowok. Tapi di Indonesia ini aku hati-hati. Keluarga di kampung masih nunggu aku bawa pulang mantu perempuan. Teman-teman kantor juga nggak tahu. Aku simpan rapat-rapat. Suatu sore hujan deras, kantor mulai sepi. Hanya kami berdua yang tinggal menyelesaikan proposal untuk klien besar. Mas, aku bantu ya, kata Arka sambil mendekat ke mejaku. Bau sabunnya tercium samar, campur aroma hujan dari luar jendela. Aku mengangguk, tapi hati berdegup kencang. Tiba-tiba saat aku menjelaskan reisi, tangannya menyentuh tanganku. Bukan sengaja, tapi lama nggak dilepas. Aku menoleh, matanya menatapku dalam. Mas Rea. Aku, katanya pelan. Pipinya merah lagi, tapi kali ini beda. Ada sesuatu yang berani di matanya. Dan itu terjadi. Dia bangun, mendorongku pelan ke dinding ruangan meeting yang kosong dan menciumku. Bibirnya hangat, lembut, tapi penuh keyakinan. Aku terkejut, tapi tubuhku bereaksi sendiri. Aku balas ciumannya, tanganku memeluk pinggangnya. Dunia seolah berhenti. Hanya ada suara hujan di luar dan detak jantung kami. Setelah beberapa detik yang terasa abadi, kami lepaskan. Napas kami tersengal. Mas. Aku nggak tahan lagi, bisiknya. Matanya basah, tapi senyumnya bahagia. Aku tersenyum balik, kamu. Beneran? Dia mengangguk. Dari pertama masuk magang, aku sudah suka sama Mas. Tapi takut. Di sini kan. Susah buat orang kayak kita. Aku peluk dia erat. Untuk pertama kalinya, aku merasa nggak sendirian di kota besar ini. Sejak ciuman itu, hubungan kami berubah total. Di kantor, kami pura-pura biasa saja. Aku tetap jadi supervisor tegas, dia magang rajin.
Tapi saat sepi, kami curi-curi pandang, senyum diam-diam, malam-malam, kami chat panjang lebar. Arka cerita tentang perjuangannya menerima diri sendiri. Aku dari keluarga sederhana, Mas. Ayah aku guru ngaji di masjid. Kalau tahu aku suka cowok, pasti kecewa berat, katanya suatu malam saat kami ideocal. Aku menghela napas. Aku juga sama. Ibu aku di Surabaya masih kirim oto-oto anak gadis tetangga, bilang ini cocok buat kamu, Rek. Kami sering ketemu diam-diam setelah kantor. Jalan di Mall Tamrin City, makan sate taichan di pinggir jalan, atau nonton film di bioskop Senayan. Jakarta besar, mudah hilang di keramaian. Tapi tetap hati-hati. Pegangan tangan hanya saat gelap, pelukan hanya di kosanku. Arka pindah ke kosan dekat kantor supaya lebih sering ketemu. Kosannya kecil di Menteng, tapi nyaman. Kami habiskan akhir pekan bareng, masak mie instan sambil cerita mimpi. Setelah lulus, aku mau kerja di Jakarta terus, deket sama Mas, katanya sambil bersandar di bahuku. Aku bahagia banget. Untuk pertama kali, aku punya seseorang yang mengerti perasaanku. Kami bicara tentang masa depan, tentang mungkin suatu hari pindah ke luar negeri di mana lebih bebas. Tapi realita Indonesia menampar kami pelan-pelan. Suatu hari, teman kantor, Dita, curiga. Re, kamu sama Arka kok akhir-akhir ini lengket banget. Kayak ada apa gitu. Aku tertawa gugup, biasa aja. Aku kan ngawasin magangnya. Tapi dalam hati, takut. Di Indonesia, gosip cepat menyebar. Apalagi kantor kami konserati, banyak yang religius. Arka juga gelisah. Mas, kalau ketahuan gimana? Magangku bisa dibatalin. Kami semakin hati-hati. Tapi cinta kami semakin dalam. Arka yang dulu pemalu, sekarang berani. Dia sering inisiatif peluk aku, cium aku saat aman. Aku nggak mau kehilangan Mas, katanya. Tapi badai mulai datang. Pacar lama Arka dari Bandung, seorang cewek bernama Rina, tiba-tiba muncul di Jakarta. Dia kuliah di sini juga dan tahu Arka magang. Arka bilang dia lagi sibuk kerja, tapi kok jarang balas chat aku, cerita Arka panik. Aku cemburu meski tahu Arka sudah putus tapi belum resmi. Kamu masih sayang dia, tanyaku. Arka geleng kepala. Gak, Mas. Itu dulu sebelum aku sadar aku suka cowok. Seperti kamu. Tapi Rina nggak tinggal diam, dia datang ke kantor, pura-pura antar makanan untuk Arka. Semua orang lihat, termasuk bos besar. Wah, magang kita punya pacar cantik nih, goda mereka. Arka canggung, aku pura-pura senyum tapi hati sakit. Malam itu, kami bertengkar kecil. Kenapa nggak bilang langsung putus, tanyaku. Arka menangis. Aku takut, Mas. Keluarganya kenal keluargaku. Di sana, hubungan sesama jenis dianggap dosa besar. Aku peluk dia. Kita hadapi bareng ya. Konflik semakin memuncak saat Rina semakin agresi. Dia sering telepon Arka, bahkan datang ke kosannya. Arka bingung, takut keluarga tahu. Rina bilang kalau aku nggak balik ke dia, dia bakal cerita ke orang tuaku kalau aku. Aneh. Aku marah. Itu ancaman. Kamu harus tegas. Tapi Arka ragu. Dia masih muda, tekanan dari masyarakat Indonesia yang kuat. Di media sosial, berita tentang raya waria atau diskriminasi sering muncul. Kami nonton bareng, hati ciut. Di kantor, gosip mulai beredar. Seseorang lihat kami keluar bareng malam-malam. Rea sama Arka kok sering bareng ya? Kayak cople gitu, bisik-bisik mereka. Bos panggil aku pribadi. Re, kamu baik-baik aja kan sama magang itu? Jangan ada yang aneh-aneh ya, reputasi kantor. Aku mengangguk, tapi dalam hati hancur. Arka semakin stres, nilai magangnya turun. Dia sering menangis di pelukanku.
Puncaknya saat keluarga Arka datang ke Jakarta. Ayahnya, seorang usta, mau lihat anaknya magang. Mereka menginap di hotel dekat kantor. Arka panik total. Mas, aku harus pura-pura normal. Mungkin aku harus bilang pacaran sama Rina lagi. Aku sakit hati. Kamu mau bohong demi mereka? Arka menangis. Aku nggak mau kehilangan keluarga, Mas. Di Indonesia ini susah banget buat kita. Malam itu kami bertengkar hebat. Aku bilang dia pengecut, dia bilang aku nggak ngerti posisinya. Arka pergi, tinggal aku sendirian di kosan. Beberapa hari nggak ketemu. Aku sedih banget, kerja nggak fokus. Teman-teman tanya, aku bilang sakit. Padahal hati luka. Tapi Arka balik. Dia datang ke kosanku malam-malam, basah kuyup hujan. Mas, aku nggak bisa tanpa kamu. Aku sudah bilang ke Rina putus beneran. Ke ayah juga. Aku bilang aku lagi fokus kerja dulu. Aku peluk dia erat. Kamu berani banget. Tapi masalah belum selesai. Rina marah, cerita ke teman-teman kampus Arka bahwa Arka aneh. Gosip menyebar ke kantor. Bos panggil kami berdua. Ada rumor nggak enak tentang kalian. Kalau bener, magang Arka selesai sekarang juga. Arka menangis. Aku bela dia. Pak, itu hanya rumor. Kami cuma teman deket. Bos ragu, tapi biarkan. Tapi suasana kantor berubah. Orang-orang menjauh, bisik-bisik. Arka semakin tertekan. Mas, mungkin aku harus balik ke Bandung aja. Aku takut kehilangan dia. Kami putuskan kabur sementara. Akhir pekan kami ke Bogor, naik kereta ke puncak. Udara sejuk, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Kami menginap di ila kecil, hanya berdua. Di sana, kami bicara dari hati ke hati. Arka cerita masa kecilnya, bagaimana dia selalu beda, suka main boneka daripada bola. Aku takut dosa, Mas. Tapi cinta ke kamu ini rasanya benar. Aku cerita juga. Aku pernah pacaran diam-diam sama cowok di kuliah, tapi putus karena dia nikah paksa sama cewek. Kami pelukan sepanjang malam, gak lebih, hanya saling menghangatkan. Pagi-pagi jalan di kebun teh, pegangan tangan bebas karena sepi. Balik ke Jakarta, kami lebih kuat. Arka tegas tolak Rina, blokir nomornya. Di kantor, kami profesional total. Tapi pengkhianatan datang dari yang tak disangka. Teman kantor yang aku anggap sahabat, Andi, ternyata iri karena aku naik jabatan. Dia sebarkan foto lama kami berdua di mall, edit seolah mesra banget, ke grup Wakantor. Bom meledak. Semua tahu. Bos marah besar. Ini memalukan perusahaan. Arka, magangmu dibatalkan. Rea, kamu suspensi. Arka hancur. Dia balik ke Bandung, keluarganya dipanggil, ayahnya marah besar. Kamu bikin malu keluarga. Aku sendirian lawan semua. Teman-teman menjauh, keluarga telepon tanya rumor. Aku hampir depresi. Arka hilang kontak seminggu. Aku takut dia bunuh diri atau nikah paksa. Tapi dia balik telepon. Mas, aku diusir dari rumah. Ayah bilang aku bukan anaknya lagi kalau nggak tobat. Aku nangis. Kemari ke Jakarta. Aku jemput. Arka datang dengan tas kecil saja. Dia tinggal di kosanku. Kami hidup bareng meski susah finansiali karena aku suspensi. Arka cari kerja baru, aku apply ke perusahaan lain. Jakarta keras, tapi kami saling dukung. Malam-malam kami cerita mimpi. Suatu hari kita punya rumah kecil, tanam bunga di halaman, kata Arka. Kami gabung komunitas underground di Jakarta, ketemu orang-orang sepertinya. Di sana kami belajar bahwa kami nggak sendirian. Ada yang sukses, ada yang berjuang. Tapi luka lama terbuka.
Rina balas dendam, sebarkan cerita ke media sosial, tag keluarga kami. Keluargaku marah, ibu nangis telpon. Rea, tobat nak. Cari pengobatan. Aku tegas. Bu, ini aku apa adanya. Aku bahagia sama Arka. Hubungan dengan keluarga renggang. Arka juga sama. Kami hampir putus karena tekanan. Mungkin kita salah, Mas. Terlalu susah di sini, kata Arka suatu malam. Aku pegang tangannya. Kita lawan bareng. Cinta kita layak diperjuangkan. Perlahan semuanya membaik. Aku dapat kerja baru di startup lebih open-minded. Arka lulus kerja di agensi kecil. Kami tetap bareng meski diam-diam. 2 tahun kemudian kami masih bersama. Jakarta tetap ramai, tapi kami punya tempat sendiri. Apartemen kecil di Kemang dibeli bareng dari tabungan. Keluarga perlahan menerima. Ibu aku datang ke Jakarta, lihat Arka yang baik, pelan-pelan paham. Yang penting kamu bahagia, nak, katanya akhirnya. Ayah Arka masih keras, tapi adiknya dukung diam-diam. Kami nggak perlu pamer, tapi kami bahagia. Jalan di Carredai Sudirman, pegangan tangan saat sepi. Nonton sunset di Ancol, pelukan di pantai. Cinta kami melewati badai, pengkhianatan teman, tekanan masyarakat, penolakan keluarga. Tapi kami bertahan. Kupikir magang imut hanya bisa merona. Ternyata dia yang mendorongku ke dinding kehidupan baru, penuh cinta sejati. Di Indonesia ini, meski susah, cinta seperti kami ada. Dan itu indah. Kami manusia biasa mencari kebahagiaan seperti orang lain. Akhirnya, kami bahagia. Bersama selamanya.